Pernahkah kamu bertemu seseorang yang, meskipun banyak yang tidak menyukainya, tapi tetap membuat orang lain segan dan menghormatinya? Mungkin kamu sendiri pernah mengalami hal ini, berada di posisi di mana orang tidak selalu menyukai kamu, tapi kamu tetap dihormati karena sikap, cara bicara, atau keteguhanmu. Fenomena ini seringkali membingungkan, karena kita sering diasumsikan bahwa agar dihormati, kita harus selalu disukai dan diterima oleh semua orang. Namun, filsafat Stoikisme mengajarkan sesuatu yang berbeda. Menjadi wibawa dan dihormati bukanlah soal membuat semua orang menyukaimu. Justru, kewibawaan yang sejati sering muncul dari ketegasan dalam prinsip, pengendalian diri, dan ketenangan batin. Hal-hal yang kadang membuat orang lain tidak nyaman, bahkan membencimu. Tapi disitulah letak kekuatan stoik yang luar biasa. Mampu bertahan dan berdiri teguh di tengah ketidaksukaan orang lain, tanpa kehilangan kehormatan dan rasa hormat dari mereka. Dalam cerita ini, kita akan menyelami bagaimana prinsip-prinsip stoik dapat membentuk sosok yang dibenci tapi dihormati dalam dunia nyata. Kamu akan diajak memahami apa artinya menjadi seseorang yang tak hanya kuat menghadapi kritik dan permusuhan, tapi juga memancarkan kewibawaan yang membuat orang lain tidak bisa mengabaikannya. Di zaman sekarang, kita sering mengira bahwa untuk dihormati, kita harus populer, disenangi, dan selalu mendapat persetujuan dari orang lain. Padahal, kenyataannya tidak selalu seperti itu. Ada kalanya, orang yang paling dihormati justru adalah mereka yang jarang disukai, atau bahkan dibenci oleh banyak orang. Mengapa bisa begitu? Filsafat Stoik mengajarkan bahwa wibawa bukan tentang berapa banyak orang yang menyukaimu, melainkan tentang bagaimana kamu menguasai diri sendiri dan tetap teguh pada prinsip. Ketika kamu mampu menjaga ketenangan dalam situasi sulit, tidak terombang-ambing oleh pujian maupun cercaan, orang akan melihatmu sebagai sosok yang kuat dan berkarakter. Apa itu wibawa dalam pandangan Stoik? Wibawa bukanlah sekadar penampilan luar atau posisi sosial. Wibawa yang sejati berasal dari kekuatan batin, yaitu kemampuan mengendalikan emosi, bertindak sesuai nilai-nilai yang diyakini, dan tidak goyah meskipun dunia berbalik melawanmu. Dalam Stoikisme, ini dikenal dengan konsep apatheia, keadaan di mana seseorang bebas dari gangguan emosi yang tidak rasional dan mampu bertindak dengan kebijaksanaan. Mengapa seseorang bisa dibenci tapi dihormati? Ketika kamu hidup berdasarkan prinsip dan menolak kompromi yang merusak integritas, tidak semua orang akan menyukaimu. Mereka yang terbiasa dengan kemudahan atau kepalsuan mungkin akan merasa terancam oleh sikap tegas dan jujurmu. Namun, meskipun mereka tidak menyukaimu, mereka tetap menghormati kekuatan dan konsistensimu. Contohnya, bayangkan seorang pemimpin yang tegas dalam mengambil keputusan sulit, yang tidak mau main aman demi menyenangkan semua pihak. Dia mungkin dibenci karena keputusannya tidak populer, tetapi tetap dihormati karena keberaniannya dan integritasnya yang tak tergoyahkan. Ketenangan dan keteguhan, dua pilar kewibawaan Stoik. Orang yang memiliki wibawa Stoik biasanya mampu mempertahankan ketenangan dalam tekanan dan keteguhan saat menghadapi kritik. Mereka tidak tergesa-gesa membalas kemarahan atau serangan, melainkan memilih diam, menimbang secara rasional, dan bertindak dengan bijak. Sikap seperti ini membuat mereka tampak lebih kuat dan sulit digoyahkan. Apa yang akan kamu pelajari selanjutnya? Di bab-bab berikutnya, kita akan mendalami bagaimana prinsip-prinsip Stoik dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun kewibawaan sejati. Kita akan membahas bagaimana menghadapi kritik dan permusuhan tanpa kehilangan ketenangan, bagaimana memancarkan kekuatan dari sikap dan bahasa tubuh, serta bagaimana membangun integritas yang membuatmu dihormati, bahkan oleh mereka yang tidak menyukaimu. Apakah kamu siap untuk mengungkap rahasia menjadi sosok yang dibenci tapi dihormati?
Mari kita mulai perjalanan ini dengan membuka lembar pertama kebijaksanaan Stoik yang penuh makna. Salah satu ujian terbesar dalam perjalanan menjadi sosok yang dibenci tapi dihormati adalah kemampuan menghadapi kritikan, permusuhan, bahkan kebencian dari orang lain. Ketika kamu berdiri teguh pada prinsip dan berani bersikap jujur, tidak semua orang akan menyukaimu. Bahkan, terkadang orang yang paling dekat sekalipun bisa menjadi sumber kritik pedas atau penolakan. Namun, bagaimana kamu merespon hal itu akan menentukan apakah kamu tetap memancarkan kewibawaan atau justru runtuh dalam tekanan. Disinilah kekuatan filsafat Stoik sangat berperan, mengajarkan kita cara menghadapi segala macam reaksi negatif dengan sikap yang tenang, bijaksana, dan penuh martabat. Mengapa kita takut dibenci dan dikritik? Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang ingin diterima. Kita merasa aman ketika dianggap baik oleh orang lain dan takut jika ditolak atau dibenci. Ketika mendapat kritikan, banyak dari kita yang langsung merasa tersinggung, marah, atau bahkan merasa harga diri kita terancam. Namun, Stoikisme mengingatkan kita bahwa apa yang orang pikirkan tentang kita adalah hal yang berada di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita memilih merespon dan menjaga sikap kita sendiri. Jadi, ketakutan akan kebencian dan kritik sesungguhnya adalah ketakutan yang tidak perlu, karena itu bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Membedakan apa yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan. Epictetus, salah satu filsuf Stoik terkenal, mengajarkan prinsip sederhana tapi sangat mendalam. Bukan hal-hal itu sendiri yang mengganggumu, tapi pendapatmu tentang hal-hal itu. Ini artinya, kritik dan kebencian dari luar sebenarnya tidak menyakiti kita, selama kita tidak membiarkannya masuk dan memengaruhi pikiran dan perasaan kita. Kritikan dan pendapat orang lain termasuk dalam ranah yang tidak bisa kita kendalikan, sehingga tidak ada gunanya memusingkan atau membiarkannya menggoyahkan kita. Sebaliknya, reaksi dan sikap kita terhadap kritikan adalah sesuatu yang kita bisa kendalikan. Dan disinilah kekuatan dan kewibawaan kita diuji. Mengubah kritikan menjadi pelajaran. Bukan berarti semua kritik harus diabaikan. Stoik mengajarkan kita untuk memilah mana kritik yang membangun dan mana yang hanya cemoohan kosong. Jika kritik itu berasal dari sudut pandang yang jujur dan objektif, gunakan sebagai cermin untuk memperbaiki diri. Tetapi jika kritik itu hanya berupa celaan yang tidak berdasar, jangan biarkan ia merusak ketenangan batinmu. Dengan cara ini, kamu bukan hanya menghindari terjerumus dalam perasaan negatif, tapi juga menunjukkan sikap bijaksana yang secara alami, memancarkan kewibawaan. Permusuhan, teman tak terduga dalam proses penguatan diri. Seringkali, orang yang hidup dengan prinsip kuat dan konsisten akan menghadapi permusuhan. Ini bukan hal yang aneh. Justru, keberadaan permusuhan bisa menjadi tanda bahwa kamu berdiri di jalur yang benar, karena kamu tidak menyerah pada tekanan untuk kompromi demi diterima. Seperti Marcus Aurelius, kaisar Stoik yang memimpin Romawi, yang sering mendapat kritik dan kebencian bahkan dari dalam lingkaran dekatnya. Namun, ia tetap tegar dan memimpin dengan ketenangan luar biasa. Ini membuktikan bahwa kewibawaan tidak selalu datang dari popularitas, tapi dari kemampuan mempertahankan diri di tengah badai konflik dan permusuhan. Strategi Stoik untuk menjaga ketenangan dalam konflik. Berikut beberapa langkah konkret yang dapat kamu praktikkan agar tetap berwibawa saat menghadapi kritikan dan permusuhan. Berhenti sejenak dan tarik napas dalam-dalam. Saat mendapat komentar pedas atau serangan pribadi, jangan langsung bereaksi. Beri dirimu waktu beberapa detik untuk menenangkan pikiran dan perasaan. Ini membantu menghindari respon emosional yang bisa merusak reputasi dan kewibawaan. Ingatkan diri bahwa emosi negatif bukan identitasmu. Amarah, kesal, atau sedih adalah gelombang yang datang dan pergi. Jangan biarkan mereka mendikte siapa kamu. Sikapmu dalam mengendalikan emosi itulah yang menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Tanyakan pada diri sendiri,
Apakah kritik ini benar dan bermanfaat? Jika ya, syukuri dan gunakan sebagai bahan introspeksi. Jika tidak, lepaskan dan jangan biarkan hal itu mengganggu ketenanganmu. Fokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Jangan membuang energi untuk memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Fokuskan waktu dan tenaga untuk memperbaiki diri, belajar, dan bertindak sesuai nilai. Jadikan konflik sebagai latihan kesabaran dan keteguhan. Pandanglah setiap kritik dan permusuhan sebagai kesempatan berharga untuk menguatkan mental dan karakter. Ini adalah proses yang akan membentukmu menjadi sosok yang dihormati. Kadang, wibawa tidak perlu ditunjukkan lewat kata-kata. Sikap diam yang tenang dan percaya diri justru bisa membuat lawan bicara merasa terhentak. Diam yang disengaja bukan tanda kelemahan, tapi tanda penguasaan diri yang tinggi. Ketika kamu tidak terbawa emosi dan tidak terburu-buru membalas, orang akan menghargai keteguhanmu. Mereka tahu, kamu bukan orang yang mudah digoyahkan atau diprovokasi. Itulah esensi kewibawaan ala Stoik. Bayangkan seorang guru di sekolah yang selalu tegas dalam mendidik murid-muridnya. Ia tidak segan menegur keras saat murid salah, dan tidak berusaha menjadi teman agar disukai. Banyak murid yang membencinya karena keras, tetapi di balik itu, semua tahu bahwa guru itu adalah sosok yang sangat dihormati karena keadilannya dan ketegasannya. Guru itu mengajarkan bukan hanya pelajaran akademik, tapi juga nilai hidup, tanggung jawab, disiplin, dan keberanian menghadapi kenyataan. Dengan prinsip Stoik, ia mampu tetap tenang di tengah protes dan kritik, hingga akhirnya wibawanya membekas dalam hati murid-muridnya. Kritikan, kebencian, dan permusuhan adalah hal yang pasti kita hadapi jika ingin hidup dengan prinsip dan integritas. Namun, jika kamu mampu mengelola reaksi dengan bijak dan tenang seperti ajaran Stoik, kamu justru akan menjadi sosok yang lebih kuat dan berwibawa. Orang mungkin tidak selalu menyukaimu, tapi mereka akan tetap menghormati keberanianmu berdiri, teguh dan tetap tenang dalam menghadapi badai kehidupan. Dalam dunia yang penuh hiruk-pikuk kata dan suara, terkadang kekuatan terbesar bukan berasal dari apa yang kita ucapkan, melainkan dari apa yang kita tunjukkan tanpa kata-kata. Stoik mengajarkan bahwa wibawa sejati terpancar dari bahasa tubuh dan sikap yang konsisten dengan nilai-nilai dalam diri kita. Maka, di bab ini kita akan menyingkap rahasia bagaimana bahasa tubuh dan sikap dapat menjadi suara batin yang paling jujur, dan bagaimana hal itu membuat kita dihormati, bahkan oleh mereka yang membenci. Diam yang penuh makna. Stoik sangat menghargai keheningan. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations bahwa keheningan adalah sahabat terbaik bagi pikiran yang jernih dan jiwa yang kuat. Saat kita diam dalam situasi yang penuh tekanan atau kritik, itu bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk kendali diri yang agung. Diam memberi ruang bagi pemikiran dan pengamatan yang mendalam. Ia adalah cara untuk menjaga ketenangan batin agar tidak terjebak dalam arus emosi yang merusak. Orang yang mampu diam dengan penuh makna seringkali dipandang sebagai sosok yang misterius dan penuh wibawa, karena mereka memancarkan ketenangan yang sulit ditiru. Bahasa tubuh kita adalah jendela, jiwa. Cara berdiri, duduk, berjalan, dan bahkan tatapan mata mengirimkan pesan yang kuat. Orang Stoik mengajarkan kita untuk selalu menjaga sikap tubuh yang terbuka dan tegap sebagai simbol penguasaan diri dan rasa hormat pada diri sendiri. Bayangkan seseorang yang berjalan dengan kepala tegak, bahu terbuka, langkah mantap, dan pandangan yang tenang tapi tajam. Tanpa kata-kata, ia sudah mengatakan kepada dunia bahwa ia berdiri di atas prinsipnya, tidak mudah goyah, dan siap menghadapi apapun. Kewibawaan bukanlah sesuatu yang muncul sesaat dan menghilang begitu saja. Ia adalah hasil dari konsistensi sikap dan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai batin. Stoik mengajarkan bahwa siapa kita di dalam harus sama dengan apa yang kita tampilkan di luar. Ketika seseorang melihatmu,
Mereka harus merasakan bahwa kamu adalah pribadi yang teguh, dapat dipercaya, dan tidak mudah dipengaruhi oleh tekanan luar. Sikap yang konsisten itu membangun kepercayaan dan rasa hormat yang mendalam. Mata adalah cermin jiwa. Dalam filsafat Stoik, pandangan yang tenang dan penuh perhatian menunjukkan seseorang yang sadar dan menguasai dirinya. Mata yang melirik cepat atau menghindar biasanya memberi kesan ragu atau tidak percaya diri. Latihlah mata untuk menatap dengan penuh keyakinan, tanpa perlu berlebihan. Tatapan yang mantap tapi lembut menunjukkan keseimbangan antara keberanian dan kebijaksanaan yang merupakan dua kualitas utama seorang stoik. Ekspresi wajah adalah indikator terbesar keadaan batin seseorang. Orang yang berwibawa adalah mereka yang mampu menahan gejolak emosi negatif dari wajahnya. Tidak mudah terpancing amarah, tidak terpancing cemas, dan tidak terpancing kesedihan berlebihan. Mereka menyadari bahwa ekspresi wajah bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk dunia luar. Dengan wajah yang tenang, mereka mengirim pesan bahwa mereka menguasai diri, bahwa mereka berdiri teguh meski badai menerpa. Kata-kata yang diimbangi sikap. Meski wibawa seringkali terpancar tanpa kata, bukan berarti kata-kata tidak penting. Namun, kata-kata yang berwibawa selalu sejalan dengan bahasa tubuh dan sikap. Jika kata-kata penuh keangkuhan tapi sikap ragu, maka wibawa akan hilang. Sebaliknya, kata-kata yang sederhana tapi diucapkan dengan sikap tenang dan mantap bisa memberikan efek yang luar biasa. Ini adalah kekuatan keseimbangan antara batin dan penampilan luar. Mengapa wibawa berasal dari dalam? Stoik mengingatkan kita bahwa wibawa sejati tidak berasal dari pakaian mahal, gelar, atau status sosial. Semua itu bersifat sementara dan mudah hilang. Wibawa berasal dari penguasaan diri, keteguhan prinsip, dan kedamaian batin. Ketika kamu memiliki kedamaian dalam dirimu, kamu tidak perlu berteriak untuk didengar. Dunia akan memperhatikanmu karena kamu memancarkan sesuatu yang lebih dalam dan lebih nyata daripada sekedar penampilan luar. Latihan praktis. Membangun bahasa tubuh stoik. Untuk mulai memancarkan wibawa lewat bahasa tubuh dan sikap, coba lakukan latihan berikut secara rutin. Jaga postur tubuh yang tegap dan terbuka saat berdiri dan duduk. Hindari membungkuk atau menyilangkan tangan yang memberi kesan tertutup. Berlatih tatapan mata yang mantap namun lembut. Fokus pada lawan bicara tanpa teralihkan. Bernafas dalam-dalam dan perlahan untuk menjaga ketenangan. Pernapasan yang teratur memengaruhi bahasa tubuh secara positif. Berlatih diam saat emosi mulai naik. Gunakan jeda untuk mengontrol respon dan memilih kata-kata yang tepat. Berlatih senyum tipis yang tulus. Ini menunjukkan kepercayaan diri dan ketenangan, sekaligus membuka ruang untuk komunikasi. Bahasa tubuh dan sikap adalah wujud nyata dari filsafat stoik dalam kehidupan sehari-hari. Mereka adalah bahasa jiwa yang paling jujur dan kuat untuk menyampaikan siapa kita sebenarnya. Dengan mempraktikkan penguasaan diri yang konsisten, kamu tidak hanya akan dibenci tapi juga dihormati. Karena orang akan mengenali bahwa wibawamu bukan sekedar topeng, melainkan cahaya dari dalam dirimu yang tak tergoyahkan. Dalam dunia yang penuh dengan suara dan kebisingan, kata-kata menjadi alat paling tajam sekaligus paling mudah disalahgunakan. Stoik mengajarkan bahwa kata-kata bukan sekadar alat untuk berkomunikasi, tetapi juga cerminan dari pikiran dan jiwa seseorang. Oleh karena itu, wibawa yang sejati terpancar dari cara kita berbicara, bukan banyaknya kata, melainkan ketepatan dan kebijaksanaan dalam memilih kata. Epictetus pernah berkata, "Jaga lidahmu sebelum lidahmu menjagamu." Kata-kata yang keluar dari mulut kita punya kekuatan besar. Ia bisa membangun hubungan, menenangkan suasana, dan menginspirasi. Namun, kata-kata juga bisa melukai, memperburuk keadaan, dan mengikis kewibawaan. Orang berwibawa tidak bicara sembarangan. Mereka tahu bahwa kata adalah pedang
yang jika digunakan sembarangan bisa melukai diri sendiri dan orang lain. Maka mereka memilih berbicara dengan penuh pertimbangan, bijaksana, dan hanya saat perlu. Stoik mengajarkan kita untuk tidak berbicara hanya karena ingin didengar atau memenuhi kekosongan hening. Setiap kata harus memiliki tujuan dan maksud yang jelas. Berbicara berarti menyampaikan sesuatu yang bernilai, bukan hanya bunyi yang memenuhi ruang. Dengan begitu, orang akan memperhatikan setiap kata yang keluar dari mulutmu. Mereka tahu bahwa kamu berbicara karena sesuatu yang penting, bukan hanya ingin pamer atau menarik perhatian. Mengendalikan emosi dalam berbicara. Salah satu kunci kewibawaan dalam komunikasi adalah kemampuan mengendalikan emosi. Ketika kita berbicara dengan marah, gugup, atau panik, pesan kita kehilangan kekuatan. Orang cenderung melihat emosi yang meledak-ledak sebagai tanda ketidaksiapan dan kelemahan. Stoik mengajarkan kita untuk berbicara dengan tenang, penuh kendali, dan pikiran, yernih. Ketika emosi terkendali, kata-kata kita menjadi lebih tajam, jelas, dan berpengaruh. Ini adalah wibawa yang sesungguhnya. Tidak perlu teriak atau memaksa. Cukup dengan suara yang mantap dan kata yang tepat. Kesederhanaan dalam kata Marcus Aurelius menulis, jangan membuat sesuatu lebih rumit dari apa adanya. Prinsip ini berlaku juga dalam berkomunikasi. Orang berwibawa tidak menggunakan kata-kata rumit atau bahasa berbelit-belit untuk menunjukkan kepintaran. Sebaliknya, mereka memilih kata sederhana yang mudah dimengerti dan langsung pada inti. Kesederhanaan kata menunjukkan kejelasan pikiran, eras dan hormat pada pendengar. Ini membuat komunikasi menjadi efektif dan meninggalkan kesan mendalam. Mendengarkan lebih banyak dari berbicara. Wibawa dalam komunikasi bukan hanya soal apa yang kamu katakan, tapi juga seberapa baik kamu mendengarkan. Epictetus mengingatkan, kita mempunyai 2 telinga dan 1 mulut, supaya kita mendengar 2 kali lebih banyak daripada berbicara. Mendengarkan dengan penuh perhatian menunjukkan rasa hormat dan kesabaran. Orang yang dihormati adalah mereka yang mampu memberi ruang bagi orang lain berbicara, tidak terburu-buru menginterupsi, dan mengolah apa yang didengar sebelum memberi respon. Berbicara dengan kejujuran dan integritas. Kata-kata yang berwibawa selalu lahir dari kejujuran. Orang yang berwibawa tidak perlu mengarang cerita atau memutarbalikkan fakta untuk menarik perhatian. Mereka berbicara sesuai dengan kebenaran yang mereka yakini dan tunjukkan dalam tindakan. Kejujuran menciptakan rasa percaya, dan rasa percaya adalah fondasi utama dari penghormatan dan wibawa. Ketika kata-kata selaras dengan perbuatan, maka kehormatan kita menjadi tak tergoyahkan. Dalam situasi konflik atau perdebatan, wibawa diuji dengan sangat tajam. Reaksi spontan seringkali muncul, dan kata-kata kasar atau menyerang bisa menjadi bumerang yang menghancurkan reputasi. Stoik mengajarkan kita untuk tetap tenang dan berbicara dengan kepala dingin. Saat emosi memuncak, lebih baik diam sejenak daripada mengucapkan kata yang akan disesali kemudian. Bicara dengan kalimat yang jelas dan terukur. Fokus pada solusi, bukan menyalahkan. Kekuatan hening dalam komunikasi. Ada saatnya kata-kata tak lagi diperlukan. Hening yang terjaga dengan penuh kesadaran bisa menjadi ungkapan wibawa yang paling kuat. Keheningan menunjukkan kita tidak mudah terprovokasi, tidak terburu-buru bereaksi, dan memberi ruang untuk refleksi. Dalam komunikasi, jangan takut untuk diam. Kadang, wibawa adalah tentang memilih untuk tidak berkata apa-apa daripada berkata yang salah. Kata-kata adalah jembatan antara pikiran dan dunia luar. Ketika kita mampu berbicara dengan bijak, tenang, dan jujur, wibawa kita menjadi nyata dan tahan lama. Stoik mengajarkan bahwa kekuatan kata-kata bukan terletak pada banyaknya ucapan, melainkan pada kedalaman makna dan ketepatan waktu. Dengan mempraktikkan komunikasi yang berwibawa, kamu bukan hanya akan dihormati, tetapi juga menjadi
sumber inspirasi bagi orang lain, bahkan bagi mereka yang awalnya membenci. Dalam perjalanan membangun kewibawaan, kita telah belajar tentang bahasa tubuh, sikap, dan kekuatan kata-kata yang bijak. Kini kita sampai pada inti paling penting dari wibawa sejati, yaitu keteguhan moral dan integritas. Tanpa dua hal ini, kewibawaan hanyalah bayangan yang rapuh, mudah runtuh saat diuji oleh realitas hidup. Apa itu keteguhan moral? Keteguhan moral adalah kemampuan seseorang untuk tetap teguh pada prinsip dan nilai-nilai yang diyakininya, tanpa tergoyahkan oleh tekanan, godaan, atau tantangan. Dalam filsafat Stoik, ini adalah kualitas utama yang membedakan manusia bijak dari yang hanya berusaha tampil kuat secara lahiriah. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, "Hidup bukanlah tentang mengejar kemewahan, pujian, atau kekuasaan, tapi tentang benar menjalankan tugasmu dengan benar dan memegang teguh kebenaran." Keteguhan moral berarti berpegang pada kebenaran yang kita yakini, sekalipun itu membuat kita tidak populer, bahkan dibenci. Orang yang teguh secara moral tidak akan mengorbankan prinsipnya demi diterima atau disukai oleh banyak orang. Integritas, kesatuan antara kata dan perbuatan. Integritas adalah keselarasan antara apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Dalam dunia yang sering penuh dengan kemunafikan dan kepura-puraan, integritas menjadi mercusuar yang memandu orang lain menuju rasa hormat yang sejati. Epictetus mengingatkan bahwa jangan hanya berkata kamu adalah seseorang yang benar, tetapi tunjukkan melalui tindakanmu. Kewibawaan akan hilang jika kita berbicara tentang nilai-nilai mulia namun tidak pernah mengamalkannya. Sebaliknya, integritas menciptakan rasa percaya yang kokoh, karena orang tahu bahwa kita bukan hanya bicara, tapi benar-benar hidup sesuai dengan kata-kata kita. Mengapa keteguhan moral dan integritas membuat kita dihormati? Ketika seseorang memegang teguh prinsipnya, ia menunjukkan kepada dunia bahwa ada kekuatan yang lebih besar daripada pengaruh luar, yaitu kekuatan batin yang tidak mudah digoyahkan. Hal ini menciptakan rasa kagum sekaligus penghormatan, bahkan dari mereka yang mungkin tidak sependapat. Orang yang hidup dengan integritas menjadi contoh nyata bahwa wibawa tidak tergantung pada jabatan atau harta, melainkan pada karakter. Mereka tidak perlu mencari validasi dari luar, karena validasi terbesar datang dari dirinya sendiri. Keteguhan dalam menghadapi godaan dan tekanan sosial. Tekanan sosial dan godaan dunia seringkali menjadi ujian terbesar keteguhan moral. Dalam situasi seperti itu, mudah sekali tergoda untuk menyesuaikan diri demi diterima, atau mengorbankan prinsip untuk keuntungan sesaat. Namun, Stoik mengajarkan agar kita melihat godaan tersebut sebagai ujian jiwa yang harus dilalui dengan keberanian dan kesadaran. Sama seperti atlet yang berlatih keras menghadapi kompetisi, kita harus berlatih untuk tetap setia pada nilai-nilai kita di tengah badai kehidupan. Keteguhan moral bukan berarti kaku dan tidak mau berubah. Seorang Stoik yang berwibawa adalah mereka yang memiliki keberanian untuk menerima kritik, belajar dari kesalahan, dan memperbaiki diri tanpa kehilangan prinsip. Seperti Sokrates yang berkata, "Saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa." Pengakuan akan keterbatasan diri justru menambah kedalaman dan wibawa. Ia menunjukkan bahwa keteguhan moral bukan tentang kesombongan, tapi tentang kejujuran dan kerendahan hati. Latihan praktis menumbuhkan keteguhan moral dan integritas. Berikut beberapa latihan yang dapat membantu memperkuat keteguhan moral dan integritas dalam hidup sehari-hari. Refleksi diri rutin. Luangkan waktu setiap hari untuk merenungi apakah tindakan dan keputusanmu sudah sesuai dengan nilai-nilai yang kamu pegang. Buat komitmen tertulis. Tuliskan prinsip-prinsip hidupmu dan ulangi secara berkala untuk mengingatkan diri. Berani berkata tidak. Latih diri menolak hal-hal yang bertentangan dengan prinsip, walau itu sulit atau tidak populer. Hadapi godaan dengan kesadaran.
Ketika tergoda untuk mengabaikan nilai, ingat kembali konsekuensi jangka panjang dan harga diri yang dipertaruhkan. Terima kritik dengan terbuka. Gunakan kritik sebagai bahan untuk belajar dan berkembang, bukan alasan untuk membela diri dengan emosi. Jadilah teladan. Tunjukkan integritas lewat tindakan nyata yang konsisten, bukan hanya kata-kata. Marcus Aurelius, sang kaisar filsuf, hidup di tengah dunia yang penuh intrik dan kekuasaan, namun ia tetap memegang teguh prinsip stoikisme. Bertindak adil, menjaga kesederhanaan, dan melayani kebenaran. Meskipun memiliki kekuasaan mutlak, ia memilih jalan keteguhan moral yang menjadikannya dihormati hingga kini, bahkan oleh mereka yang tidak sepakat dengannya. Begitu juga Epictetus, yang lahir sebagai budak, tetap menjaga integritas dan kebebasannya dalam pikiran dan tindakan. Ia membuktikan bahwa kewibawaan bukan soal status sosial, tapi soal keteguhan hati. Keteguhan moral dan integritas adalah fondasi dari wibawa sejati. Ketika kita berani hidup sesuai dengan nilai yang diyakini, tanpa kompromi yang merugikan, kita menjadi pribadi yang tak tergoyahkan dan dihormati bukan hanya karena apa yang kita miliki, tetapi karena siapa kita sebenarnya. Di dunia yang penuh dengan gejolak dan ketidakpastian, ada satu kualitas yang membuat seseorang benar-benar dihormati dan ditakuti sekaligus dikagumi: ketenangan batin. Bukan ketenangan yang lahir dari kelalaian atau ketidaktahuan, tetapi ketenangan yang merupakan buah dari pengendalian diri, kesadaran, dan penerimaan terhadap apa yang tidak bisa diubah. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan batin adalah inti dari kebijaksanaan dan kewibawaan. Ia adalah pilar yang menopang semua aspek wibawa yang telah kita bahas sebelumnya, mulai dari sikap, kata-kata, hingga keteguhan moral. Apa itu ketenangan batin dalam pandangan Stoik? Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, "Ketenteraman, jiwa tidak datang dari keadaan luar, tapi dari sikap kita terhadap keadaan tersebut." Ini berarti ketenangan batin bukan sesuatu yang bisa dipaksakan oleh dunia luar, melainkan sesuatu yang kita bentuk dari dalam diri. Ketenangan ini muncul ketika kita mampu membedakan apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang bukan. Epictetus mengajarkan prinsip dasar Stoik. Jangan biarkan apa yang tidak bisa kamu kendalikan mengganggu ketenangan pikiranmu. Dengan kata lain, kewibawaan lahir dari kemampuan menolak gangguan batin yang datang dari hal-hal di luar kuasa kita. Mengapa ketenangan batin membuat kita dihormati? Orang yang memiliki ketenangan batin akan memancarkan aura yang sulit ditiru atau dipalsukan. Dalam kondisi paling sulit sekalipun, mereka mampu tetap tenang dan berpikir jernih. Ketika orang lain panik, mereka tetap berdiri teguh. Ketika kemarahan dan kegaduhan menyelimuti sekitar, mereka tetap menjaga keseimbangan dan rasa hormat. Ketika seseorang menunjukkan ketenangan di tengah badai, ia menjadi pusat perhatian dan kekuatan. Orang secara naluriah menghormati dan mencari perlindungan dari mereka yang mampu menahan guncangan hidup tanpa kehilangan pijakan, ketenangan batin, dan kebijaksanaan dalam bertindak. Ketenangan batin bukan berarti pasif atau tidak peduli, melainkan justru membuat kita lebih bijaksana dalam bertindak. Ketika hati dan pikiran tenang, keputusan yang diambil pun lebih matang dan tepat sasaran. Kita tidak terburu-buru atau terbawa emosi. Seorang Stoik yang berwibawa tahu kapan harus bertindak dan kapan harus menunggu. Mereka tidak terburu-buru mengambil keputusan, tetapi juga tidak ragu ketika saatnya tiba. Ketenangan memberikan kekuatan untuk menjadi tegas tanpa harus menjadi keras kepala. Ketenangan batin dalam situasi konflik. Dalam pertikaian dan konflik, banyak orang kehilangan wibawanya karena emosi yang meledak-ledak. Namun, orang yang tenang tetap mampu mengendalikan situasi. Mereka berbicara dengan suara mantap, memberi respon yang berimbang, dan tidak terjebak dalam drama emosional. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan terbesar.
kemampuan menguasai diri ketika situasi menekan. Ketenangan seperti itu membuat lawan sekalipun menghormati dan bahkan merasa gentar. Di dunia yang semakin penuh dengan gangguan, berita buruk, dan tekanan sosial, ketenangan batin adalah benteng yang melindungi kewibawaan kita. Ketika jiwa tenang, kita tidak mudah terombang-ambing oleh rumor, gosip, atau provokasi. Dengan demikian, ketenangan batin menjaga reputasi kita tetap utuh, dan wibawa kita tetap bersinar tanpa harus memaksakan diri. Mengatasi kegelisahan dan kecemasan. Kegelisahan dan kecemasan seringkali merusak kewibawaan. Mereka membuat kita tampak lemah dan tidak percaya diri. Stoik mengajarkan kita untuk menghadapi rasa takut dan cemas dengan logika dan penerimaan. Kita harus memahami bahwa sebagian besar kekhawatiran kita berasal dari bayangan masa depan yang belum tentu terjadi. Dengan kembali fokus pada saat ini dan hal yang dapat kita kontrol, kecemasan pun mereda. Ketenangan batin adalah mahkota tertinggi yang bisa dikenakan oleh seseorang yang ingin dihormati dan dihargai. Ia bukan hanya pelindung dari badai kehidupan, tetapi juga sumber kekuatan dan kebijaksanaan yang membuat kita mampu berdiri tegak di tengah tantangan. Ketika wibawa dipadukan dengan ketenangan batin, maka kita bukan hanya menjadi sosok yang dihormati, tapi juga menjadi pilar ketenangan dan inspirasi bagi orang di sekitar. Dalam perjalanan membangun kewibawaan, satu aspek yang sering luput dari perhatian adalah lingkungan sosial dan pergaulan kita. Banyak orang mengira kewibawaan hanya berasal dari diri sendiri, dari sikap, kata-kata, dan keteguhan moral. Namun, para Stoik mengajarkan bahwa lingkungan yang kita pilih juga adalah pilar utama yang dapat memperkuat atau meruntuhkan kewibawaan kita. Lingkungan sebagai cermin dan penentu karakter. Epictetus pernah berkata, "Jangan hanya memeriksa dirimu sendiri, tapi juga waspada terhadap siapa yang kamu izinkan masuk ke dalam hidupmu." Lingkungan sosial adalah cermin yang memantulkan siapa kita sebenarnya. Pergaulan yang buruk bisa merusak integritas, menodai ketenangan, bahkan melemahkan keteguhan moral kita. Sebaliknya, lingkungan yang positif dan bijak akan menjadi ladang subur tempat kebajikan dan kewibawaan tumbuh dan berkembang. Mengapa lingkungan begitu penting dalam membangun wibawa? Bayangkan sebuah pohon yang tumbuh di tanah yang tandus dan tercemar. Meski pohon itu kuat, tanah yang buruk akan membatasi pertumbuhannya. Demikian pula manusia. Lingkungan yang tidak mendukung bisa membatasi potensi kewibawaan seseorang. Lingkungan yang buruk juga seringkali membawa kita pada godaan untuk mengabaikan prinsip demi diterima, mengikuti norma yang salah, atau terjebak dalam perilaku yang menurunkan wibawa. Stoik mengajarkan bahwa memilih lingkungan adalah bagian dari kebijaksanaan. Kita tidak bisa mengontrol semua orang di sekitar kita, tetapi kita bisa memilih dengan siapa kita menghabiskan waktu dan energi. Bagaimana mengelola lingkungan untuk memperkuat kewibawaan? Selektif dalam pergaulan. Jangan merasa wajib berteman atau mau dekat dengan semua orang. Pilih dengan bijak, karena waktu dan energi kita terbatas. Bersikap tegas dalam menjaga batasan. Tidak semua orang layak masuk ke dalam lingkaran terdalam kita. Tegaslah dalam menjaga batasan, agar tidak terpengaruh oleh pengaruh negatif. Jadilah teladan dalam lingkunganmu, bukan hanya mencari lingkungan yang baik, tetapi juga berperan aktif menjadi sumber inspirasi dan ketenangan bagi orang lain. Hindari drama dan konflik yang tidak perlu. Pilih untuk tidak terlibat dalam gosip atau konflik yang hanya menguras energi tanpa hasil konstruktif. Stoik dan sikap terhadap kritik dari lingkungan. Terkadang lingkungan yang kita pilih juga memberikan kritik yang membangun. Stoik mengajarkan agar kita menerima kritik tersebut dengan kepala dingin dan hati terbuka, karena kritik adalah bagian dari proses pembelajaran dan pertumbuhan. Namun, jangan sampai kritik yang tidak berdasar atau berniat menjatuhkan melemahkan ketenangan batin dan kewibawaan kita. Di sini kembali pada prinsip dikotomi kendali.
Kita memilih apa yang akan kita serap dan apa yang akan kita abaikan. Ketika lingkungan tidak mendukung, bagaimana bersikap? Tidak semua orang punya kemewahan. Memilih lingkungan ideal. Kadang kita harus berada dalam situasi atau kelompok yang penuh tantangan. Stoik mengajarkan agar kita tetap kuat dan menjaga nilai di tengah lingkungan yang buruk, sekaligus berusaha secara bijak mencari celah untuk keluar atau mengubah lingkungan tersebut. Marcus Aurelius berkata, "Jangan biarkan orang lain mengubah dirimu, tapi jadilah alasan mereka berubah." Dalam situasi sulit, kewibawaan kita diuji bagaimana kita tetap teguh dan berperilaku terhormat, meskipun lingkungan tidak mendukung. Epictetus, yang lahir sebagai budak, tidak bisa memilih lingkungannya sejak awal. Namun, ia memilih untuk mengendalikan sikap dan pandangannya terhadap lingkungan tersebut. Ia menjadi guru besar yang dihormati dengan ketenangan dan kebijaksanaannya, membuktikan bahwa kewibawaan tidak selalu bergantung pada kondisi eksternal. Marcus Aurelius yang berada di puncak kekuasaan juga memilih teman dan penasihat yang bijak, menghindari mereka yang hanya mencari keuntungan pribadi. Ini menunjukkan pentingnya peran lingkungan dalam mempertahankan kewibawaan, bahkan bagi yang paling berkuasa sekalipun. Lingkungan adalah ladang tempat kewibawaan tumbuh subur atau layu, tanpa harapan. Kebijaksanaan dalam memilih dan mengelola lingkungan adalah pilar tak terlihat yang memperkuat seluruh bangunan wibawa yang telah kita dirikan. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah produk dari lingkungan yang kita pilih, maka menjaga dan membangun lingkungan yang positif menjadi tugas utama dalam perjalanan menuju wibawa yang sejati. Di antara gelombang penilaian, badai kebencian, dan kabut penghakiman, ada satu hal yang tetap bisa berdiri tegak: kewibawaan. Dalam ajaran Stoik, wibawa bukanlah topeng untuk dipakai di depan orang lain. Ia adalah pantulan dari kesesuaian antara nilai batin dan perilaku lahir, antara yang kita yakini benar dan yang kita jalankan dengan penuh keberanian. Dan ketika kita sudah menyelami seluruh perjalanan ini, dari harga diri, integritas, keberanian menanggung kebencian, hingga keteguhan dalam memilih lingkungan, maka tibalah kita di titik pemahaman tertinggi, bahwa kewibawaan sejati bukan tentang ingin terlihat besar, tapi tentang berani menjadi kecil di hadapan nilai yang lebih besar daripada diri sendiri. Wibawa bukan peran, tapi keberadaan. Dalam dunia yang sibuk menciptakan kesan, seorang Stoik justru sibuk memperkuat keberadaan. Orang bijak tak butuh sorotan untuk merasa cukup. Ia tidak perlu panggung untuk terlihat bermakna, seperti pohon tua di pegunungan yang diam namun kokoh. Wibawa seorang Stoik lahir dari diam yang dalam, kejujuran yang jujur, dan tindakan yang tak bergantung pada pujian. Banyak orang ingin dihormati, tetapi takut dibenci. Ingin terlihat bijak, tapi tak mau dihina. Dalam filosofi Stoik, ini adalah jebakan ego. Ketika kita menggantungkan rasa hormat pada penerimaan orang lain, kita sedang menjual kemerdekaan batin kita pada pasar penilaian publik. Dan pasar itu, seperti yang kita tahu, bisa berubah setiap hari. Hati yang tenang, langkah yang mantap. Marcus Aurelius berkata, orang yang menjalani hidup dengan prinsip akan lebih tenang dari mereka yang hidup untuk citra. Kewibawaan sejati bukan tentang meninggikan suara, tetapi menenangkan hati. Bukan tentang memenangkan perdebatan, tapi menaklukkan diri sendiri. Ketika orang lain memprovokasi, kita tidak ikut naik darah. Ketika dunia meragukan, kita tidak merasa perlu membuktikan apapun. Itulah esensi Stoik. Diam tapi mendalam, tenang tapi tegas. Dalam dunia nyata, inilah yang membuat seseorang dihormati, meski kadang dibenci, bukan karena dia menyenangkan semua orang, tapi karena ia konsisten menjadi dirinya yang jujur, tanpa harus menyembunyikan kebenaran demi kenyamanan sosial. Stoikisme mengajarkan kita bahwa hidup bukan untuk menyenangkan dunia, melainkan untuk menjadi bagian dari dunia yang tidak merusak kebaikan.
Jika kita menjalani hidup dengan bijak, maka wibawa kita akan menjadi warisan, meski kita tak pernah meninggalkan nama yang viral. Lihatlah Sokrates dibenci, dijatuhi hukuman mati, tetapi hari ini ia dihormati sebagai bapak filsafat. Lihatlah Epictetus, seorang budak yang tak memiliki kekayaan, tapi namanya menjadi cahaya bagi ribuan orang. Keduanya membuktikan bahwa kewibawaan bukan datang dari apa yang kita miliki, tapi apa yang kita bela meskipun sendirian. Refleksi diri, apakah aku layak dihormati? Setiap hari kita bisa bertanya, apakah aku bertindak sesuai dengan nilai yang kupercaya? Apakah aku berani mengambil sikap, bahkan jika itu membuatku sendirian? Apakah aku jujur pada diriku sendiri, meski orang lain menentang? Jika jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu adalah ya, maka biarlah dunia membencimu, karena di sanubari yang paling dalam, kamu akan dihormati oleh yang paling penting, dirimu sendiri. Kita menutup perjalanan ini bukan dengan kesimpulan, tetapi dengan pintu yang terbuka. Pilihan untuk hidup sebagai manusia yang wibawa, meski dibenci. Pilihan untuk berdiri diam, tapi kokoh. Pilihan untuk tidak menjelaskan diri, tapi menjelma menjadi kebenaran itu sendiri. Stoikisme tidak menjanjikan popularitas, tapi ia menawarkan sesuatu yang lebih kekal, ketenangan batin dan hormat dari jiwa-jiwa yang mengerti nilai sejati. Karena dalam dunia yang gaduh dan penuh tipu daya, orang yang tetap setia pada dirinya sendiri akan selalu menjadi cahaya meski kecil. Ia tak bersinar terang untuk dipuja, tapi cukup menjadi obor bagi mereka yang mencari arah. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti, di saat kamu telah tiada, seseorang akan berkata tentangmu, "Aku tak selalu setuju dengannya, tapi dia adalah orang yang tidak bisa aku abaikan, karena dia hidup dengan utuh, dan karena itulah aku menghormatinya." Dan pada saat itulah, kamu tak hanya menang sebagai Stoik, kamu menang sebagai manusia.